حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Darsul khamis al-adabu ma'al walidain. Pelajaran yang kelima, adab bersama kedua orang tua, adab kepada kedua orang tua. Ana uhibbu walidai li'annahuma rabbayani shaghira. Sambil belajar cara membaca yang baik. Mana? Nah, inilah. Saya cinta kepada kedua orang tua saya karena mereka berdua telah mentarbiyah saya. Robba, yaitu mentarbiyah. Ini tarbiyah sendiri dari bahasa Arab ya, yaitu merawat, mendidik, mengasuh, memberi rezeki. Kurang lebih seperti itu makna tarbiyah. Shaghira, tatkala saya masih kecil. Bahkan apa? Mereka telah berjasa kepada kita sebelum kita dilahirkan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu ayah kita berjasa kepada kita sebelum kita dilahirkan, yaitu ayah kita memilih calon ibu yang paling baik untuk kita sesuai dengan kemampuan dia. Demikian pula ibu kita berjasa, yaitu memilihkan untuk kita calon ayah yang paling baik sesuai dengan yang dia mampu, sesuai dengan yang dia ketahui. Berusaha memilihkan pasangan hidup yang terbaik agar menjadi orang tua terbaik untuk kita sehingga lahirlah kita. Bahkan demikian pula mereka yang merawat kita tatkala kita masih di dalam janin, di dalam perut ibu. Si ibu jelas sering merasa kesakitan selama mungkin berapa, 9 bulan, 10 hari atau lebih atau kurang. Demikian pula kita memakan dari mana? Memakan dari saripati makanan ibu. Sehingga seringkali wanita yang sudah melahirkan itu mengalami osteoporosis, yaitu kekurangan kalsium pada tulang-tulang mereka. Kemana hilangnya kalsium tadi? Bukankah sudah makan kaki ayam banyak? Atau sudah minum susu enlin banyak? Atau yang lain-lain? Iya, diserap oleh bayi yang ada di dalam perut itu. Diserap oleh janin. Demikian pula terkadang kalau anaknya adalah laki-laki ya suka sepak-sepak. Sehingga apa? Perut ibu jadi sakit. Atau mungkin kalau janinnya adalah perempuan, mungkin suka apa? Pusing-pusing di dalam. Seperti seorang princess yang menari pusing-pusing barangkali. Jelas ibu merasa sangat kesakitan. Dan itu terus-menerus dialami selama 9 bulan atau lebih. Yang mana para lelaki mungkin tak sanggup untuk memikul 2 butir kelapa selama 9 bulan 10 hari. Ini beban yang sangat berat. Tapi tentunya si ayah juga tidak tinggal diam. Menyiapkan segalanya yang dimampui untuk membantu ibu dari bayi tersebut, memberikan makanan yang baik, asupan gizi yang baik, menjaga jangan sampai bekerja terlalu letih, menjaga jangan sampai mencuci baju terlalu banyak atau ini dan itu. Maka diusahakan untuk dibantu sekuat tenaga agar tidak keletihan, agar nanti tidak timbul pendarahan dan seterusnya. Demikian pula tatkala bayinya mungkin sungsang atau terbelit, kata sebagian dokter itu orang tua yang si ayah susah payah berusaha membawa istrinya ke tempat pengobatan yang terbaik yang dimampui dan seterusnya. Ayah dan ibu bekerja sama untuk menjaga anak-anak mereka agar selamat lahir di dunia ini. Demikian pula tatkala melahirkan, itu adalah kehidupan, itu adalah suasana antara hidup dan mati, yang rasa sakitnya tidak mungkin mampu dibayangkan oleh seorang lelaki. Ini perjuangan yang mana seorang ibu apabila dia diberi pilihan salah satu harus mati, pasti dia memilih dia yang mati. Yang penting ibu, yang penting apa? Janinnya itu yang selamat. Ini adalah kasih sayang orang tua. Dan seterusnya, banyak sekali perjuangan dan pengorbanan untuk demi keselamatan dan kesejahteraan janin tersebut.
Demikian pula tatkala sudah melahirkan, maka mulailah dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan Allah menambahkan rasa rahmah pada kedua orang tua tadi untuk anak mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan itu ada pada burung-burung merpati atau hewan-hewan yang lainnya yang memang terbiasa untuk merawat bayi. Mereka akan lebih besar rahmatnya tatkala bayi itu lahir atau tatkala telur itu menetas. Allah jadikan rasa rahmat itu berlipat ganda untuk menjaga anak-anak tadi. Dijaga jangan sampai digigit nyamuk atau diserang oleh semut-semut karena biasanya hewan-hewan akan mendekat, maka dijaga. Dan seterusnya penjagaan yang sangat banyak tak mampu untuk kita ceritakan. Kemudian juga orang tua, si ayah terutama, istilahnya apa itu? Pergi pagi pulang petang, banting tulang, naik turun gunung, bahkan sampai ke ngarai atau bahkan menyelam ke lautan demi untuk mencari rezeki, demi kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Jasa yang terlalu banyak kalau untuk diceritakan. Kalau sejak lahir atau bahkan belum lahir sampai sekarang, coba berapa biliun duit yang telah dihabiskan untuk itu. Tayyib. Maka tidak mungkin kita mampu untuk menghitung-hitung dan menghinggakan jasa kedua orang tua kita. Maka bagaimana kita akan mampu untuk membalas jasa mereka dan bagaimana kita tidak mencintai mereka. Tapi dari sisi yang lain, kalau jasa orang tua saja itu tidak mungkin untuk kita hinggakan, bagaimana dengan kenikmatan Allah Ta'ala kepada kita. Lebih-lebih lagi tak mungkin untuk kita hinggakan. Karena rahmat orang tua itu adalah asalnya dari Allah. Rezeki yang ada pada orang tua juga dari Allah. Bahkan segalanya, tatkala orang tua tidak sempat untuk mengurusi anaknya, Allah lah yang menjaga. Orang tua tak mampu untuk 24 jam menjaga anaknya, tapi Allah yang menjaga detak jantungnya, menjaga kapan anak itu layak berkedip, menjaga agar anak itu senantiasa bernafas, dan seterusnya. Penjagaan Allah lebih luas, lebih banyak, lebih kompleks, dan nikmatnya lebih tidak terhinggakan lagi. Allah Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar. Apabila kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, kalian tidak akan mampu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Tapi memang Allah Ta'ala maha pengampun. Allah Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha la ghafurur rahim. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghinggakannya. Sesungguhnya Allah memang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik. Makanya disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Mufhim, yang mana beliau mengatakan, Al-mahabbah tatba'ul ma'rifah. Rasa cinta itu mengikuti pengetahuan. Yaitu semakin kita mengetahui banyaknya dan besarnya jasa dari suatu pihak, akan semakin besar pula dan akan semakin mendalam pula rasa cinta kita pada pihak tersebut. Demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tuhfatul Iraqiyah. Beliau mengatakan al-hubbu yatba'ul ilm. Rasa cinta itu mengikuti ilmu. Maka semakin seseorang itu mengenal Allah, semakin besar pula kecintaan dia kepada Allah. Nah, dari sini tahulah kita ada pihak yang sangat berjasa kepada kita dan ada pihak yang paling berjasa kepada kita. Yang pertama adalah Allah dan yang kedua adalah kedua orang tua kita. Makanya Allah sering menggandengkan hak kedua belah pihak ini di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian semua akan dikembalikan. Tetap jasa yang tertinggi adalah jasa Allah. Kemudian jasa kedua orang tua. Maka hak yang tertinggi yang wajib diutamakan adalah hak Allah, baru kemudian hak orang tua. Allah Ta'ala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan untuk kalian jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan hendaknya kalian berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Baik. Ini menunjukkan
Tetap hak Allah itu yang tertinggi. Kalau terjadi perselisihan antara mana yang lebih layak untuk ditaati, Allah yang lebih berhak dan lebih layak untuk ditaati. Kalau orang tua menyuruh apa misalkan beli rokok, jangan mau karena ini adalah kemaksiatan. Rokok itu akan meracuni paru-paru orang tua kita atau meracuni orang-orang yang di sekelilingnya dan seterusnya. Sementara Allah Ta'ala tidak rela ada orang-orang yang mengalami bahaya. Allah Ta'ala mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan tangan-tangan kalian, maksudnya adalah diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah itu sangat menyayangi kalian. Maka kalau orang tua menyuruh melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang membahayakan dan semacam itu, maka kita tidak boleh menaatinya. Karena jasa Allah lah yang terbesar, maka ketaatan pada Allah lah yang wajib dinomborsatukan. Toyib. Sekalipun demikian tidak boleh orang tua itu diremehkan atau dihinakan atau diejek atau ditengking, dipanggil dengan suara yang keras dan seterusnya. Tetap menasihatinya adalah dengan bahasa-bahasa yang baik, bukan dengan bahasa yang kasar. Toyib. Kemudian disebutkan di sini at-taqwim, yaitu penilaian. As-soalul awal. Lihat siapa nanti yang akan menerjemahkan. Yang jarang anak sebut ya. Ahmad aja. Hal tuhibbu walidaik, gimana artinya? Apakah engkau mencintai kedua orang tuamu? Naufal. Na'am, uhibbu walidai. Saya cinta kepada kedua orang tua saya. Pertanyaan kedua. Limadza tuhibbu walidaik? Kenapa engkau mencintai kedua orang tuamu? Abdullah? Jawab. Oh iya, anak yang salah ya. Mestinya jangan anak terjemahkan. Boleh, boleh. Iya. Iya, li'annahuma rabbayani shaghira. Tayyib. Apa makna shaghir? Shaghir itu apa shaghir? Sabarlah, sabarlah. Ini biar temannya juga ikut pandai, sabar. Aywa shaghiran, yaitu tatkala saya masih kecil. Apa yang dilakukan oleh orang tua kepada kita? Aywa mendidik, apalagi? Apalagi? Iya, mentarbiyah. Tarbiyah contohnya apa tarbiyah? Iya, menjaga Firdaus. Abi dan Mak buat apa? Tak perlu tengok, tapi ingat, biasanya Abah dan Emak buat apa? Boncengkan jalan-jalan pakai helmet. Nah, itu baiklah tuh. Ingat tak apa yang dibuat Abah dan Emak? Enggak, pada Firdaus lah. Buat apa? Hmm? Tak ingat. Tengok tuh bajunya siapa yang belikan, tengok itu pennya siapa yang belikan, dan seterusnya. Nah, apa itu? Apa? Iyalah, ayah buat apa? Iya, belikan baju, Umi setrika baju, misalkan macam itu. Itu tak ya tanya orang. Apa? Masak apa? Masakan makanan dan seterusnya. Baik, jasa susah untuk kita kira, untuk kita hitung-hitung. Mengumpulkan duit, ya. Kalau mencuri duit boleh tak? Haram, nanti di hari kiamat akan memikul duit itu dan akan nampak siapa ternyata yang mencurinya selama ini. Oh, naudzubillah. Baik, sedekah itu baik, mencuri itu haram. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat berikutnya, kita tambah sedikit. Al-Wahdatus Saniyah Ad-Darsus Sadis. Pelajaran yang keenam. Wa minal adabi ma'al walidain. Termasuk dari adab-adab bersama kedua orang tua. Ana asma'u kalama abi. Saya mendengar ucapan ayah saya. Dan ana asma'u kalama ummi. Saya mendengar ucapan ibu saya. Tayyib. Jangan sampai orang tua marah dan mengatakan tak dengar cakap. Padahal cakapnya cakap yang baik. Nah, kita wajib untuk menaati mereka di dalam kebaikan.
Kecuali kalau perintahnya adalah perintah yang buruk. Apa contoh perintah yang buruk? Oh ya, suruh merokok. Iya, ya. Oh, itu melampau sangat. Ya, memangnya orang tua gangster nyuruh bakar rumah orang, ya. Waduh, ngeri sangat bunuh orang, ya. Ayo, biasanya gitu. Mereka taklah menyuruh yang gitu-gitu, tapi malah menyuruh berbuat kesyirikan, menyuruh buat bid'ah-bid'ah. Menyangka itu baik, padahal ternyata itu keliru. Kenapa? Sama-sama. Iya, bunuh kucing. Iya, jangan disuruh bunuh kucing. Jangan. Wa ing jahadaka ala antusyrika bi syai'an tusyrika bi fala apa itu? Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka berdua memaksamu untuk menyekutukan sesuatu denganku, maka jangan engkau menaati mereka berdua. Namun tetap engkau pergauli mereka berdua dengan baik di dunia ini. Baik. Kemudian ini ada takwim, ada penilaiannya. As-soal. Hal tasma'u kalama abik. Mukbil, apa pertanyaannya artinya? Ayo, adakah kamu mendengar perkataan ayahmu? Yang belum aja. Siapa namanya? Abdurrahman. Jawabannya apa? Naam. Apa contohnya orang tua suruh apa? Suruh sholat. Ayo, betul. Dengar cakap orang tua tak? Ayo. Apa lagi? Suruh apa? Orang tua suruh apa? Apa nolong orang tua maksudnya apa? Kerja di mana? Mau balik. Boleh ya. Kuat lah. Iya apa? Menuntut ilmu. Ayo, baik, baik ya. Apa? Cuci longkang, iya baiklah itu. Kalau tersumbat nanti banjir atau nanti jadi tergenang ada jentik-jentik nyamuk, rugi ya. Apa? Tak boleh berdoa kepada Allah, tapi untuk ayo ayo wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mentarbiah saya tatkala saya masih kecil. Ya, doa pada Allah untuk kebaikan orang tua. Ayo jahit, bersihkan masjid, ditaati, bukan malah malah apa mengotori masjid dengan kertas-kertas atau plastik-plastik atau apa mungkin yang lain-lain, tak boleh. Yang kedua, as-soal hal tasma'u kalama ummik. Ya, terjemahannya apa? Ayo, adakah kamu mendengar cakap mak kamu? Iya, Mukbil. Abdurrahman, apa contoh mak cakap apa? Suruh buang sampah. Ayo, betul. Ayo, buang sampah berarti apa? Ke tetangga ke kemana? Ya enggak ya, ke tempat buang sampah, bukan malah asal buang. Karena di sebagian tempat orang tidak menghormati jiran, malah sampah dibuang ke jiran, ke tetangga, tak boleh. Mak nyuruh apa, Mak? Wah, iya. Wah, tapi harus belajar dulu baik-baik. Ya, cuci pinggan, betul, Jahit. Jangan nanti adiknya yang dibully, kamu aja lah yang cuci, ya, kasihan. Adiknya dikasih contoh yang baik. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.